Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvian Rafadila Megantara dengan nomor induk mahasiswa 14012041189 dari kelas MB 4405 Telkom University Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas manajemen keuangan dan akan membahas tentang materi penganggaran modal atau yang biasa kita sebut dengan capital budgeting. Selamat menyaksikan. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu ada 4. Yang pertama ada definisi penganggaran modal dan pentingnya penganggaran modal. Yang kedua ada tahap penganggaran modal. Yang ketiga metode penganggaran modal. Dan yang terakhir ada contoh soal dan penyelesaian. Kita masuk ke definisi penganggaran modal. Penganggaran modal adalah, atau yang kita biasa disebut dengan capital budgeting, adalah proses kegiatan yang mencakup seluruh aktivitas perencanaan penggunaan dana dengan tujuan untuk memperoleh manfaat atau benefit pada waktu yang akan datang. Penganggaran modal berkaitan dengan penilaian aktivitas investasi yang diusulkan. Aktivitas suatu investasi ditujukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan selama periode tertentu di waktu yang akan datang. Dia mempunyai titik awal, kapan investasi dilaksanakan, dan titik akhir, kapan investasi akan berakhir. Selanjutnya, peran penting penganggaran modal. Penganggaran modal ini sangat penting karena menciptakan penilaian yang akuntabel dan terukur. Ini adalah cara terukur bagi bisnis untuk menentukan profitabilitas ekonomi dan keuangan jangka panjang dari setiap proyek investasi. Perusahaan dapat membuat pandangan kuantitatif dari setiap investasi aset tetap yang diusulkan, sehingga memberikan dasar rasional untuk membuat penilaian dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, tahap penganggaran modal. Tahap penganggaran modal ini ada 6 tahap. Tahap yang pertama adalah biaya proyek harus ditentukan. Tahap kedua, aliran kas harus disesuaikan. Selanjutnya, resiko dari aliran kas proyek harus diestimasi. Keempat, menentukan biaya modal yang tepat untuk mendiskon aliran kas proyek. Yang kelima, aliran kas masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva. Dan yang terakhir adalah nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan dibandingkan dengan biayanya. Selanjutnya kita masuk ke metode penganggaran modal. Metode penganggaran modal ini ada 5 metode ya. Yang pertama ada payback period, net present value, internal return in IRR, internal rate of return, dan profitability index, dan yang terakhir ada accounting rate of return. Sekarang kita masuk ke metode yang pertama yaitu payback period. Payback period adalah target waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengembalikan investasi awal yang diperhitungkan dari cash inflow. Rumus payback period yaitu payback period sama dengan investasi awal dibagi arus kas dikali 1 tahun. Selanjutnya, metode yang kedua ada net present value. Pengertiannya adalah arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskonkan pada saat ini. Rumus NPV adalah NPV sama dengan RT dibagi 1 tambah I pangkat T. Selanjutnya ada metode internal rate of return. Internal rate of return adalah indikator tingkat efisiensi dari suatu investasi atau suatu indikator yang digunakan saat melakukan analisa keuangan untuk memperkirakan profitabilitas investasi. Rumusnya adalah sigma N, T sama dengan 0, BT dikurang CT dibagi 1 tambah I pangkat T sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk ke profitability index. Profitability index adalah metode yang digunakan untuk menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi sekarang. Rumusnya adalah profitability index sama dengan present value inflow dibagi present value initial investment. Nah, jika hasilnya PI
lebih dari 1, kita dapat sebut itu layak. Jika PI kurang dari 1, kita bisa sebut itu tidak layak. Dan yang terakhir ada accounting rate of return. Accounting rate of return adalah menghitung pengembalian yang dihasilkan dari laba bersih dari investasi modal yang diusulkan. Rumusnya adalah ARR sama dengan EAT dibagi I0 dikali 100.000. 100%. Kita masuk ke contoh soal dan penyelesaiannya. Kita masuk ke contoh soal dulu. Contoh soalnya, PT Makmur Bahagia akan membuat penganggaran modal tahun 2020. Sebelum membuat anggaran modal tersebut, perlu adanya keputusan alternatif terhadap proyek mana yang akan dipilih. Untuk itu, perusahaan terlebih dahulu menganalisis terhadap investasi yaitu proyek kolam renang dan rooftop. Karena kedua proyek tersebut dianggap mutually eksklusif. Investasi dikeluarkan pada awal tahun 2020 adalah 70 miliar. Adapun proceeds masing-masing proyek tahun 2021 sampai 2025 adalah sebagai berikut. Nah, di tabel ini saya tulis dalam jutaan ya, ini juta. Saya hanya menulis 0-nya 3 di belakang titik ya, agar lebih memudahkan saja. Kita lihat di 2021 investasi kolam renangnya dapat 25 juta, 2022 24 juta, 2023 23 juta, 2024 22 juta, 2025 21 juta, dan di rooftop pada 2021 dapat sekitar 21 juta, 2022 23 juta, 2023 24 juta, 2024 25 juta, dan 2025 22 juta. Oke, sekarang hitunglah keputusan proyek mana yang akan diterima menggunakan analisis ARR atau accounting rate of return. Nah, sekarang kita masuk ke penyelesaiannya. Nah, diketahui I0-nya 70 miliar. I0 itu adalah investasi awal. Nah, kita dapat lihat di soal di sini tuh. Ada investasi dikeluarkan pada awal tahun 2020 adalah 70 miliar. Nah, ini investasi awalnya. Nah, kemudian AT itu adalah jumlah earning after tax-nya ya. Nah, kita jumlahkan semua EAT-nya. Kolam renang dan rooftop. Nah, kolam renang kita jumlahkan semua 25.000 tambah 24.000, 23.000 tambah 22.000 tambah 21.000. Nah, kolam renang. Nah, sekarang rooftopnya juga kita jumlahkan semua 21.000 tambah 23.000 tambah 24.000 tambah 25.000 tambah 22.000. Nah, sudah semua angkanya diketahuinya sudah ketemu semua. Nah, kita jawab. Kita masukkan ke rumusnya. ARR sama dengan EAT dibagi I0 dikali 100%. Nah, kita tinggal masukin angka-angkanya. EAT-nya sama 115.000 dibagi 115 juta ya, di sini 0-nya 3 tuh agar lebih memudahkan saja. Dibagi 70 juta dikali 100 ini 100%. Hasilnya keduanya sama hasilnya 164,286%. Nah, kesimpulan dari metode ARR ini adalah jadi metode ini itu perlu dihitung lagi karena berdasarkan hasil ini mereka sama, ARR-nya mereka pasti segini 164,286%, maka suatu perusahaan harus menghitung lagi dengan cara metode yang lain yang lebih pasti hasilnya.
Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan, bisa dikoreksi saja. Mungkin cukup segitu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.